Gimana caranya biar tenang? Cari Allah di hati, cari Allah, pokoknya cari Allah. Kalau kita mau deket-deket sama Allah, aku yakin banget cari ketenangan tuh gak susah. Aku jadi ingat satu ayat. Intinya ingatlah kepadaku, akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita zikir, kita sering menyebut nama Allah, Allah akan selalu ingat sama kita. Bahkan ketika kita mendapatkan suatu musibah pun, Allah akan melindungi kita dari musibah itu. Mungkin tidak dicabut masalahnya, tapi Allah diberikan ketenangan hati pada dirinya. Kayak seolah-olah Allah tuh bilang, udah gue yang urus. Antum makan sendirian. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu begitu meninggal, suaminya mungkin nangis, minggu depan sudah nikah lagi. Jangankan minggu depan, istrinya masih hidup saja dia nikah lagi. Apalagi sudah meninggal dunia. Ingat akan hidup sendirian. Nah, seorang berusaha untuk membiasakan diri berkhulwat dengan Allah. Makanya disyariatkan i'tikaf. Apa itu hakikat i'tikaf? Qatul alaik anil khalaik wal ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan segala hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf. Seorang berusaha berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan salat malam, kata Nabi, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala semua orang sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Biasakan sendirian. Nabi berkata, "Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah." Seorang yang mengingat Allah tatkala sendirian lantas dia menangis. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling bersahabat karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Di antara tafsiran berpisah karena Allah karena masing-masing harus berkhulwat dengan Allah. Kalau kita ngobrol terus, kapan kita mau ngaji, kapan kita mau salat malam? Mohon maaf, saya mau tidur. Jam 9 kita berpisah. Berpisah karena apa? Karena Allah, karena saya ingin bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol terus, kapan saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya hadirin, biasakan diri kita untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah Anda akan lama di alam barzakh. Kalau Anda terbiasa berkhulwat dengan Allah, Anda akan bahagia di alam ini. Baik. Sampai ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut dengan tandanya tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah terjadi tiupan sangkakala 2 kali atau 3 kali? Kita ambillah pendapat yang menunjukkan tiup sangkakala 3 kali. Yang pertama disebut dengan nafkhatu al-faza'. Yang kedua namanya nafkhatu as-sa'aq. Yang ketiga namanya nafkhatu al-ba'th. Yang pertama nafkhatu al-faza', tiupan sangkakala yang menimbulkan ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunfakhu fis-sur, fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah, wa kullun atawna dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang di langit dan di bumi ketakutan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan datang kepada dalam kondisi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala ini membuat orang terkejut, ketakutan. Tiupan apa ini? Saya mendengar cerita dari sebagian ikhwan yang mengalami gempa bumi di Jogja, gempa bumi tatkala di Palu. Mereka mengatakan di Lombok. Saya ke Lombok, mereka cerita waktu terjadi gempa ada suara, bukan cuma gempa saja, ada suara yang mengerikan. Sampai orang-orang yang tinggal di dekat Gunung Rinjani menyangka gunung tersebut akan meletus, akan meledak, akan pecah. Mereka menyangka hari kiamat. Sebagian mereka menyangka hari kiamat. Kenapa? Ada suara yang mengerikan. Dengan gerakan lempengan bumi atau gerakan bumi yang bergerak, itu ada suaranya dan itu sangat mengerikan mereka. Bagaimana lagi dengan tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka semua orang akan ketakutan. Situlah saatnya terjadinya hari kiamat yang Allah sebutkan dengan dalam banyak ayat yang mengerikan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat. Intinya dakwah para nabi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah adalah tauhid pondasi. Karena tauhid inilah terjadi peperangan antara umat dengan nabinya. Maka kalau ada orang di zaman ini berdakwah tapi tidak pernah menyampaikan tauhid, bagaimana pembagian tauhid, bagaimana haknya Allah untuk disembah, tidak pernah menjelaskan tauhid sama sekali, para ulama mengatakan barang siapa berbicara tentang Islam
tapi nggak pernah bahas tauhid blas, faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam, seperti dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Jadi kalau ada orang dai nyampaikan di depan mad'unya tapi nggak pernah bahas tauhid sama sekali, kata para ulama, orang seperti ini seperti tidak pernah ngomong tentang Islam. Mengapa? Iya, karena kalau kita mengajak orang untuk baik sama tetangga, semua agama mengajarkannya. Kalau kita mengajak orang untuk berbakti kepada orang tua, semua agama mengajarkannya. Saya tidak mengatakan berbakti kepada orang tua itu nggak penting. Penting nomor 2 setelah tauhid. Tapi ini semua agama mengajarkan. Nah, yang membedakan dakwah kita dengan dakwah-dakwah yang lain adalah orientasi sentral kita menegakkan ubudiyah, yaitu mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كان من الذين آمنوا يتوسطون وتواصوا